Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwalah ma ba'du. Yang kami hormati Bilan Karom Bapak Kiai Haji Dzikron Abdullah selaku pembimbingan pengasuh kajian kitab kuning di kesempatan siang kali ini, segenap jamaah Duhur Masjid Agung Jawa Tengah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya untuk senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmatnya hingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah. Semoga apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan menjadi amalan yang senantiasa kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kita aturkan baginda Rasulullah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap besok kelak di yaumul qiyamah kita menjadi bagian umatnya dan berharap syafaatnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di kesempatan siang kali ini kita akan mengikuti kajian kitab kuning dengan kitab Durratun Nasihin yang akan diasuh oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dzikron Abdullah. Untuk itu mari kita awali rangkaian kegiatan di kesempatan siang kali ini dengan bacaan kitab Al-Hadina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami aturkan pada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dzikron Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Duhur Masjid Agung Jawa Tengah yang kami hormati, para santri MAJT Basnas yang kami muliakan, dan para pendengar Radio Dais yang kami hormati, dan para pemirsa TV MAJT dan TV-ku yang saya muliakan. Pada kali ini kami akan bacakan kitab Durratun Nasihin tentang masih meneruskan bab fi bayanil bukai, menjelaskan tentang bab menangis ya. Nomor Sohifah 242. Urwiya anna rajulan lahu ibnun sohirun yabitu ma'ahu fil firashi. Diriwayatkan sesungguhnya ada seorang laki-laki, dia punya anak kecil, laki-laki. Anak laki-laki kecil, masih kecil, dia tidur bersama dia di dalam sebuah kasur. Bafi lailatin ittoroba walam yanam. Suatu malam anak yang laki-laki yang masih kecil itu kacau, dia pikir aja, dan dia tidak tidur sama sekali. Kalau ittoroba mana aslinya ya mulak-malik. Jadi menghadap ke sini gitu. Tidurnya itu tidak dan tidak tidur. Faqalahu waladi faqalahu ya waladi abika wajaun. Maka seorang laki-laki tadi berkata pada anaknya, "Hei anakku, apakah kamu sedang sakit?" Ya. Tidurnya kacau dan tidak tidur sama sekali. Apa jawaban Ibnu Sohir, anak laki-laki tadi, yang kecil tadi?
La ya abi, tidak hai bapakku, tidak, saya tidak sakit. Walakin hudan yaumul khamisi yauma a'ridu maka sabtu minal ilmi. Tapi besok itu hari Kamis Bapak, dan saya harus setor apa yang kami usahakan dari ilmu yang selama ini. Fasohar rajulu sayhatan wa ahalat turaba ala ra'sihi wa baka, sehingga berteriaklah bapaknya tadi, laki-laki tadi, dengan teriakan yang keras, dan dia menabur-naburkan debu, menghambur-hamburkan debu di atas kepalanya dan nangis dia. Faqala, bapaknya tadi berkata, laki tadi, ana ahaqqu bihadzal khaufi, justru saya yang seharusnya lebih berhak untuk takut. Liyaumil irdi, pada hari saya harus setor, melaporkan, mengaturkan Ar-Rahman, atas Allah yang Maha Pengasih. Bima kasabtu fid dunya, kelawan apa yang saya kerjakan di dunia ini, minal isyan, dari kemaksiatan. Saya yang seharusnya berhak untuk takut. Nanti aku akan melaporkan semuanya amal saya kepada Allah Maha Rahman, dari berupa maksiat di dalam dunia ini. Babaka, dia menangis, bapaknya tadi menangis. Faqala kama qala Allah Ta'ala wa uridu ala rabbika soffa, akan dihadapkan bahwa semua akan dihadapkan atas Tuhanmu dengan bersof-sof. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ini ceritanya tentang orang tuanya dan anaknya tadi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naukol, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, Nabi bersabda, qala la tazalu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan selesai telapak kaki hamba, intinya yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, sehingga dia ditanya tentang 4 hal. Apa itu pertanyaannya itu? Dari an umurihi fima afna, tentang umurnya sejauh mana, apa yang telah dia habiskan umur itu, untuk apa. Wa an jismihi fima ablah, tentang fisiknya, untuk apa dia merusaknya, apa saja dia gunakan, apa saja sampai fisik itu menjadi rusak. Wa an ilmihi ma amila bihi, dari ilmunya apa saja yang dia lakukan. Wa an malihi min ainak tasabahu fa fima anfaqahu, tentang ditanya tentang hartanya, dari mana dia berusaha harta itu, dia cari harta itu dari mana, akan ditanya besok. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa harta itu dinafkahkan.
diinfakkan, dinafkahkan, dibelanjakan. Qala ahlul ma'rifati, berkatalah orang ahli ma'rifat, igsilu arba'an bi arba'in, sucikanlah kamu 4 dengan 4 hal. Sucikanlah wujuhakum bima ainikum ayunikum, wajah-wajahmu disucikan, dibasuh dengan mata, dengan air matamu semua. 1. Kemudian sucikanlah alsinatakum, lisanmu, bidzikri khaliqikum, dengan zikir kepada penciptamu. Zikir itu ditanyakan besoknya. La ilaha illallah, Allah dan seterusnya. Masya Allah, dia ingat penciptanya. Basuhlah, sucikanlah qulubakum bi khasyati rabbikum, di hati-hatimu semuanya dengan takut akan Tuhanmu, khasyah. Wa dunubakum bitaubati, sucikanlah dosa-dosamu dengan taubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Minta ampunan kepada Allah dosa-dosa yang telah dijalaninya itu. At ila maulakum, kepada Tuhan, kepada Tuhan. Qadal faqih, berkatalah faqih, az-zambu ala wajhain, dosa itu ada 2 arah. Yang pertama, dzanbun fima bainaka wa bainallah, dosa di antara kamu dan Allah. Hablum minallah, hubungannya dengan Allah dosanya. Wa dzanbun fima bainaka wa bainal ibad, dan dosa di antara kamu dan di antara para hamba-hamba dengan sesama. Hablum minan nas, hubungannya dengan orang. Fa amadzanbu alladzi bainaka wa bainallahi, adapun dosa di antara kamu dan di antara Allah, fataubatuhu al-istighfaru bil lisan wan nadamu bil qalbi wal idmaru ala yauda ilaihi abada. Ini taubatnya adalah istighfar, minta ampunan kepada Allah, dan lesan, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tuh, dengan lesan, disuarakan dengan lesan. Wan nadamu bil qalbi, dan sangat kecewa di hatinya atas jalan dosa itu. Dengan tobat itu dia merasa kecewa. Yang ketiga, cara tobat, wal idmaru alla yauda ilaihi abada. Dia bermaksud bahwa dia bertujuan, yang dia simpan adalah dalam hatinya tidak akan sekali-kali mengulang orang itu pada dosa yang telah dijalani selama-lamanya.
Itu tobatnya dengan istighfar bil lisan, wan nadam bil qalbi, wal izmaru alla ya'uda ilaihi abada. 3 hal. Kalau dia tidak pakai istighfar lisannya, apalagi dia tidak kecewa juga cuma tobatnya, dan tidak ada maksud untuk tidak mengulangi lagi juga sama. Fa in fa'ala dzalika fa innahu la tanfa'uhu taubatu. Dan dia kok mengerjakan lagi dosa itu, dia tidak ada manfaatnya taubat itu. Kemudian sumayan damu, kemudian dia kecewa, wa yastaghfirullah, dia minta ampunan kepada Allah. Wa madzambu alladzi bainaka wa bainal ibad, bagaimana? Hablum minan nas. Minta ampunan dosa dengan bainaka wa bainan nas, bainal ibad, di antara kamu dan di antara hamba-hamba. Fama lam turdihim la tanfa'uka taubatu. Sesuatu dosa yang kamu harus minta ridhonya kepada mereka. Kalau tidak, lam turdihim la tanfa'uka taubatu. Taubat tidak ada manfaat sama sekali bagimu, karena harus minta ridho. Ini kalau itu dilaksanakan, wah, panjang sekali itu. Misalnya kamu menggunjing pada kawanmu itu harus cari dan minta halalnya, ridhonya. Ini pada dosa macam-macam ya. Apalagi sampai kepada fitnah dengan sesama. Kalau dengan Allah lebih ringan karena tidak harus ketemu pada orangnya. Tapi kalau dengan hablum minan nas atau hablum bainal ibad atau bainaka wa bainal ibad, hamba ini yang sulit dan susah sekali. Sehingga hatta yuhaliluka, sehingga mereka itu hamba-hamba yang telah kamu itu berdosa kepada mereka menghalalkan, baru itu. Kalau sudah mereka menghalalkan baru manfaat. Kalau tidak ada manfaatnya. La tanfa'uka taubatu. Tidak ada manfaat bagimu minta ampunan kalau tidak ketemu mereka menghalalkannya. Demikian, mudah-mudahan kita jaga betul dosa dengan sesama hamba dan kepada sama manusia. Itu harus minta halalnya kepada mereka. Rabbana nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa khuluqan karima wa rizqan halal wa syam thayyiba wa tawal masalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.